Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Kakak-kakak sekalian, bertemu kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Iswan Hamzah. Saya sebagai penyuluh anti korupsi dan pelatih gerakan pramuka. Baik kakak sekalian, kali ini kita bertemu dalam sebuah sesi penyuluhan singkat yang disampaikan secara online. Penyuluhan ini bertema tentang pendidikan anti korupsi bagi gerakan pramuka. Kenapa penyuluhan ini penting? Hal ini untuk mendukung apa yang sudah dirintis oleh Ketua Kuartir Nasional, di mana gerakan pramuka telah menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana akan bersama-sama membentuk atau menjadikan gerakan pramuka sebagai organisasi yang membentuk kader generasi muda yang anti korupsi. Baik kakak sekalian, selama 15 menit ke depan saya akan menyampaikan materi tersebut dalam bentuk PowerPoint. Untuk itu izinkan saya melakukan share screen materi yang akan disampaikan. Ya. Baik kakak sekalian, penyuluhan ini saya beri judul penyuluhan anti korupsi bagi anggota gerakan pramuka dengan tema menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Kenapa ini penting? Seperti kita lihat dalam gambar ini adalah gambar penandatanganan MOU atau nota kesepahaman antara Kuartir Nasional yang dalam hal ini langsung oleh Ketua Kuartir Nasional Kak Budi Waseso dengan salah satu anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang periode sebelumnya, yang mana menyepakati untuk menjadikan gerakan pramuka sebagai organisasi pembinaan kader dalam pemberantasan korupsi. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran dari penyuluhan ini, yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan anggota pramuka tentang apa itu korupsi. Kemudian yang kedua adalah menanamkan kepada anggota pramuka nilai-nilai anti korupsi dan kaitannya dengan pendidikan kepramukaan. Baik, kita langsung masuk kepada materi yang pertama, pengertian korupsi. Apa sih sebenarnya korupsi itu? Korupsi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu corruptio, yang berarti busuk, rusak, atau menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Yang mana kesemua makna dari korupsio ini tidak ada yang baik kalau kita lihat, karena semuanya bersifat buruk ya. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa korupsi itu adalah tindakan setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, kemudian menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu adalah pengertian dari korupsi ya. Jadi kalau kita lihat pengertian tadi, di dalamnya mengandung unsur-unsur. Korupsi itu akan terjadi apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsur melawan hukum ya. Jadi kalau ada unsur melawan hukum, berarti itu merupakan salah satu ciri dari korupsi. Kemudian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Jadi dalam kasus korupsi pasti ada yang diuntungkan, baik diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Kemudian menyalahgunakan kewenangan, ya, pasti terkait dengan kewenangan atau pemegang jabatan. Kemudian merugikan keuangan negara. Dampak dari korupsi tentunya terjadinya kerugian negara, karena menentukan diri sendiri tentu mengambilnya dari
keuangan negara yang dikelolanya. Nah, kesemua unsur ini, keempat unsur ini terdapat pada yang namanya kasus korupsi. Kemudian ada faktor-faktor ataupun teori yang penyebab korupsi. Ya, teori yang menyebutkan faktor-faktor penyebab korupsi. Teori yang pertama ada teori menurut Robert Klitgard. Ya. Teori ini dikenal dengan teori CDMA. Ya. Menurut teori ini, korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Artinya bahwa kapan korupsi terjadi? Apabila seseorang memiliki kekuasaan dan memonopoli kewenangan, tapi dia sendiri tidak memiliki akuntabilitas, maka dipastikan korupsi akan terjadi. Karena akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban. Kalau orang tidak bertanggung jawab, maka dia akan melakukan tindakan korupsi. Kemudian teori yang berikut adalah menurut Donald R. Pesce yang kita kenal dengan teori fraud triangle. Nah, menurut teori ini ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap fraud, yaitu adanya kesempatan, kemudian motivasi atau dorongan, kemudian adanya rasionalisasi. Nah, kesempatan atau peluang. Ya, misalnya lemahnya sistem. Nah, lemahnya sistem itu akan memungkinkan orang melakukan tindakan korupsi. Kemudian adanya motivasi, dorongan. Nah, dorongan yang memotivasi seorang melakukan tindakan korupsi. Ya, karena keserakahan, karena adanya kebutuhan, hutang yang banyak, adanya tuntutan gaya hidup mewah. Nah, itu semua adalah motivasi orang melakukan tindakan korupsi karena dia butuh uang yang banyak. Maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Kemudian adanya pembenaran, rasionalisasi. Nah, dalam pembenaran ini banyak orang yang melakukan korupsi karena menganggap ya, bahwa korupsi itu kan dilakukan oleh banyak orang, maka dia juga akan melakukan. Dia kan hanya ingin membahagiakan keluarga. Nah, makanya dia memberikan alasan itu untuk melakukan tindakan korupsi. Ada juga yang mengatakan saya kan korupsi untuk membantu fakir miskin. Nah, itu tidak dibenarkan. Berjasa pada orang lain, ya, itu tidak dibenarkan. Apapun itu, kalau korupsi tetap adalah kesalahan. Kemudian, menurut undang-undang yang telah disebutkan tadi, jenis-jenis korupsi itu ada 7. Yang pertama adalah korupsi itu apabila terjadi kerugian keuangan negara atau penggelapan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kemudian adanya suap menyuap. Nah, suap menyuap ini adalah pemberian yang diberikan kepada pejabat dengan tujuan untuk memperoleh layanan atau dipenuhinya keinginan dari penyuap tersebut. Misalnya mengurus perizinan, walaupun persyaratannya tidak lengkap, tidak sesuai, orang tersebut menginginkan izinnya keluar sehingga dia harus menyuap. Nah, ini juga adalah kasus korupsi. Kemudian penggelapan atau penyalahgunaan dalam jabatan, misalnya penggelapan aset negara di kantor dibawa ke rumah, atau uang yang dipercayakan kepada bendahara kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, itu adalah penyalahgunaan dalam jabatan. Kemudian yang berikut adanya pemerasan. Pemerasan ini banyak sekali kita lihat kasus-kasus pemerasan, kasus-kasus korupsi yang berbentuk pemerasan. Misalnya pemerasan kepada kepala-kepala desa yang mengelola anggaran, itu diperas untuk dimintakan uang dengan ancaman misalnya akan dilaporkan karena dianggap menyalahgunakan anggaran, padahal tidak seperti itu.
Atau misalnya memeras masyarakat yang meminta perizinan itu diperlambat. Nah, ini kebalikan dari suap ya. Nah, kalau pemerasan, si pejabat yang berwenang ini memperlambat layanan yang diberikan dan mengharapkan kepada penerima layanan untuk memberikan sejumlah uang. Itu namanya pemerasan. Kemudian adanya perbuatan curang. Nah, perbuatan curang itu misalnya pengurangan bestek atau kualitas pekerjaan, atau penyediaan barang yang tidak sesuai spesifikasi, itu adalah perbuatan curang. Atau memalsukan surat, dokumen penawaran, dokumen pendukung dalam lelang, nah itu adalah perbuatan-perbuatan curang. Kemudian yang berikut adanya benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, benturan kepentingan dalam pengadaan itu misalnya pihak panitia pemilihan penyedia dalam pengadaan barang jasa itu memilih pihak perusahaan atau pihak penyedia yang ada hubungan keluarga atau hubungan pertemanan dan lain-lain. Itu karena kan adanya konflik kepentingan di dalam diri mereka, sehingga terjadi korupsi di dalamnya. Kemudian yang berikut, jenis korupsi yang terakhir adalah gratifikasi. Nah, gratifikasi ini hampir mirip dengan suap menyuap dan pemerasan. Tapi kalau gratifikasi itu penerima itu tidak pernah meminta. Tidak pernah meminta, dan pemberi pun dia memberikan tidak untuk maksud tujuan tertentu pada saat itu. Dia tidak sedang melakukan pengurusan perizinan atau apapun, atau tidak menerima layanan. Tapi dia berharap suatu saat dia akan melakukan melakukan pengurusan perizinan, melakukan meminta pelayanan kepada pejabat tersebut, berharap suatu saat dia akan mendapatkan perlakuan khusus atau diistimewakan. Nah, ini juga adalah bentuk korupsi. Ya, itu tidak dibenarkan. Nah, untuk menghindari terjadinya praktek korupsi, hal yang harus dilakukan adalah kita harus memperdalam atau menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada diri masing-masing. Apa saja nilai-nilai anti korupsi itu? Nilai anti korupsi itu ada 9 yang terbagi atas 3 kelompok. Ya, yang pertama kelompok inti, yaitu jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Ketiga nilai ini apabila kita sudah terapkan, sudah tanamkan pada diri masing-masing, insya Allah kita semua akan terhindar dari praktek-praktek korupsi. Karena tidak ada orang yang jujur yang mau korupsi. Atau dia disiplin, kemudian dia tanggung jawab, maka dia tidak akan korupsi. Kemudian etos kerja, yaitu mandiri, kerja keras. Nah, dia akan bekerja keras untuk mendapatkan uang yang halal. Dia sederhana, tampil sederhana, tidak bermewah-mewah. Karena dengan bermewah-mewah orang akan terpancing, termotivasi untuk korupsi. Ya. Kemudian sikap. Kelompok ketiga adalah sikap. Nilai sikap yaitu terdiri dari berani, peduli, dan adil. Berani dalam artian berani dalam kebenaran. Ya. Misalnya berani menegur orang-orang yang terindikasi melakukan kecurangan. Misalnya ada memalsukan surat, jangan melakukan itu. Kita harus mencegah. Kemudian misalnya ada yang tidak disiplin atau yang terlambat ke kantor misalnya, kita harus tegur. Itu menandakan bibit-bibit akan terjadinya sikap yang akan mengarah kepada korupsi. Kemudian adil. Nah, apabila semua nilai-nilai ini dilakukan, ditanamkan dari dini, sejak dini, maka ke depan para generasi muda kita akan terhindar dari praktek-praktek korupsi. Nah, apabila dilihat seluruh nilai-nilai ini sebenarnya sudah ada di dalam gerakan Pramuka, yaitu di dalam Dasar Dharma ya. Kita bisa lihat keterkaitan Dasar Dharma Pramuka dan nilai-nilai anti korupsi. Ya, Dasar Dharma kita sudah ketahui ada 10, mulai dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
semua nilai-nilai anti korupsi yang 9 tadi, semuanya itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat di dalam Dasar Dharma Gerakan Pramuka. Ya. Ada yang tersurat artinya sama persis, misalnya kata hemat disiplin, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, hemat, cermat dan bersahaja. Ini semua adalah gambaran kesederhanaan. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Artinya Gerakan Pramuka mengajarkan anggotanya untuk memiliki integritas, yaitu adanya kesamaan antara pikiran, perkataan dan perbuatan. Jangan hanya pikirannya yang baik, perkataannya yang baik, tapi dalam perbuatannya tidak baik. Jangan hanya pikirannya yang baik, perkataan tidak baik, perbuatan juga tidak baik. Tapi satu kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, jika kita lihat, dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang tergabung dalam pendidikan kepramukaan, itu berarti dia setelah mengikuti pendidikan anti korupsi. Karena di dalam dasar dharma itu semuanya adalah menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Ya, mungkin demikian untuk penyuluhan anti korupsi bagi anggota Gerakan Pramuka. Saya menitipkan pesan, mari sama-sama kita memberantas korupsi, stop korupsi untuk pembangunan bangsa ke depan. Dan mudah-mudahan materi ini akan bermanfaat untuk kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka.